Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello my beloved students, grade 6, Ikrimah class, Abdullah class, and Abdurrahman class of SDIT Tambun Islamic School. Kali ini kita akan mempelajari tematik 6B, subtema 2, pembelajaran 5 dan pembelajaran 6. Sebelum kita mulai, silakan kalian persiapkan buku paket tematik 6B, buku tulis, serta pulpen atau pensil. Pada pembelajaran 5, kita akan membahas tentang perjuangan mempertahankan kemerdekaan Indonesia melalui diplomasi. Diplomasi artinya urusan atau menyelenggarakan perhubungan resmi antara satu negara dan negara lain. Selain jalur pertempuran, pemerintah juga berupaya menyelesaikan konflik atau masalah dengan jalur sekutu atau musuh melalui jalur diplomasi ini, yaitu melalui perundingan. Perundingan adalah pembicaraan tentang sesuatu atau permusyawaratan. Nah, jalur ini diambil untuk mendapatkan dukungan dan pengakuan internasional atas kedaulatan negara Republik Indonesia. Perundingan ini diantaranya yaitu perundingan Linggajati. Yang kedua, perundingan Renville. Yang ketiga, perundingan Roem-Royen. Yang keempat, konferensi Inter-Indonesia. Yang kelima, konferensi Meja Bundar. Perundingan pertama yaitu dilangsungkan pada 10 November 1946 di Linggajati di Jawa Barat. Pemimpin delegasi Indonesia yaitu ada Bapak Sultan Syahrir. Pemimpin delegasi Belanda ada Bapak Profesor Willem. Dan ada penengah yaitu dengan Bapak Lord Killen dari Inggris. Hasil daripada perundingan di Linggajati yaitu pertama, Belanda mengaku Republik Indonesia dengan wilayah kekuasaan meliputi Sumatera, Jawa, dan Madura yang disebut de facto. Yang kedua, Republik Indonesia dan Belanda bekerja sama membentuk Republik Indonesia Serikat. Yang ketiga, RIS, Republik Indonesia Serikat dan Belanda membentuk Uni Indonesia Belanda yang diketahui Ratu Wilhelmina. Yang kedua ada perundingan Renville. Berlangsung pada tanggal 8 Desember 1947 sampai 17 Januari 1948 di atas kapal Amerika yang bernama USS Renville. Yang kedua, delegasi ditandatangani pada tanggal 17 Januari 1948. Ketiga, pemimpin delegasi Indonesia yang bernama Bapak Amir Syarifuddin Harahap. Yang keempat, pemimpin delegasi dari Belanda yaitu ada Kolonel Kenail Abdul Qadir. Hasil perundingan dari Renville yaitu pertama, pihak Indonesia menyetujui dibentuknya negara Indonesia Serikat. Yang kedua, Belanda bebas membentuk negara-negara federal melalui jejak pendapat. Yang ketiga, pasukan Republik Indonesia yang berada di daerah kantong harus ditarik. Daerah kantong adalah daerah di belakang garis keras Van Mook. Nah, Van Mook ini adalah Gubernur Jenderal Hindia Belanda yang terakhir yang menjabat setelah Jepang menguasai Hindia Belanda. Perundingan ketiga yaitu Roem-Royen. Yang pertama dipimpin delegasi Indonesia pada Bapak Muhammad Roem. Yang kedua, pemimpin delegasi Belanda oleh Bapak Dr. J.J. Van Royem. Yang ketiga, perundingan sudah ditandatangani pada 7 Mei 1949. Hasil dari perundingan ini yaitu pertama, penghentian tembak-menembak antar Indonesia dan Belanda. Yang kedua, pembebasan para pemimpin Republik Indonesia yang ditahan oleh negara Belanda. Yang ketiga itu
segera mengadakan konferensi meja bundar di Den Haag, Belanda. Konferensi Inter-Indonesia. Perundingan yang keempat diadakan untuk menyatukan pandangan politik dalam upaya menghadapi Belanda di konferensi meja bundar. Jadi, ini perundingan keempat dilakukan sebelum perundingan meja bundar. Konferensi ini dilakukan dalam 2 tahap. Tahap pertama pada tanggal 19 sampai 22 Juli 1949 di Yogyakarta. Tahap kedua yaitu pada tanggal 31 Juli sampai 3 Agustus 1949 di Jakarta. Nah, hasil daripada perundingan ini, yang pertama, pertahanan negara akan menjadi tugas dan hak pemerintah Republik Indonesia Serikat. Yang kedua, TNI merupakan kekuatan inti APRIS, yang artinya Angkatan Perang Republik Indonesia Serikat. Yang terakhir ada perundingan konferensi meja bundar. Yang pertama dilaksanakan pada tanggal 23 Agustus sampai 2 November 1949. Nah, pengakuan kedaulatan. 1. Sejak tanggal 27 Desember 1949, Belanda secara resmi telah mengakui kedaulatan Indonesia. Yang selanjutnya, penjajahan Belanda di Indonesia telah berakhir. Nah, baiklah anak-anak, dari sini kita sudah mempelajari tentang bagaimana upaya mempertahankan kemerdekaan Indonesia melalui jalur diplomasi. Semoga dengan pembelajaran hari ini kita dapat mengambil hikmah bahwa pejuang-pejuang kita telah mengorbankan banyak sekali waktu, tenaga, serta pikiran, serta mengorbankan nyawanya untuk Indonesia. Semoga kita bisa mengikuti jejaknya, yaitu dengan cara menjadi masyarakat yang berguna bagi nusa dan bangsa. Tugasnya adalah ayo berlatih pada halaman 75. Yang kedua, menjawab pertanyaan dalam peta pikiran pada halaman 78. Thank you for your attention. And the last, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa stay safe, stay healthy, dan stay at home. Bye-bye.